Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013 tentang bangun ruang. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bab yang ketiga ini ya, yaitu tentang bangun ruang. Wah, kita sudah menyelesaikan ya bab yang ketiga ini ya, luar biasa. Coba kita ulang lagi ya. Ada bermacam-macam bangun ruang. Coba kita lihat lagi. Apakah kalian masih ingat ya? Ini contoh bangun ruang. Yang pertama ini adalah prisma segitiga ya, alasnya berbentuk segitiga. Jadi namanya prisma segitiga. Yang berikutnya ini adalah prisma segi empat. Prisma segi empat yang ini mempunyai nama khusus yaitu balok. Bangun ruang berikutnya adalah tabung ya. Sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Bangun ruang yang berikutnya adalah limas segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, karena itu namanya limas segitiga. Yang berikutnya adalah limas segi empat, karena alasnya berbentuk segi empat. Bangun ruang berikutnya adalah kerucut. Dan yang terakhir adalah bangun ruang bola. Sudah banyak sekali ya bangun ruang yang kita pelajari di bab yang ketiga ini. Kita sudah belajar banyak tentang rumus-rumus bangun ruang. Ada rumus luas permukaan ya, dan juga rumus volume bangun ruang. Kalian dapat melihat kembali ya video-video sebelumnya tentang rumus-rumus luas permukaan dan volume bangun ruang. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika halaman 161. Nomor 1, sebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga berikut. Kita lihat ya gambar prisma segitiganya. Ini dia prisma segitiga. Unsur-unsurnya adalah yang pertama mempunyai 5 sisi. Mana sajakah sisinya? Kita hitung ya. Sisi depan 1, sisi belakang 1 ya, sisi kiri 1, sisi kanan 1, dan sisi bawah 1. Jadi semuanya ada 5 sisi. Yang berikutnya, prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut. Coba kita hitung titik sudutnya prisma segitiga ada 6 atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Titik sudutnya ada 6. Yang berikutnya adalah mempunyai 9 rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang membentuk prisma segitiga tersebut. Kita hitung ya garis-garisnya ada 9 atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Jadi rusuknya ada 9. Nomor 2, sebutkan unsur-unsur bangun limas segi 5. Kita lihat dulu ya bangun ruang limas segi 5. Ini dia limas segi 5 ya. Unsur-unsurnya adalah yang pertama mempunyai 6 sisi. Coba kita lihat mana saja sisi-sisi dari limas segi 5. Yang pertama sisi yang di bawah 1 ya. Kemudian sisi yang ada di kiri belakang. Kemudian sisi yang di kanan belakang. Kemudian ada sisi yang di sebelah kanan, depan dan kiri. Jadi semuanya ada 6 ya. Yang kemudian adalah mempunyai 6 titik sudut. Kita beri lingkaran warna merah ya, titik-titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ada 6 titik sudutnya. Yang berikutnya adalah mempunyai 10 rusuk. Berarti kita hitung garis-garisnya. Kita mulai dari garis yang membentuk sisi alasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya, rusuknya ada 10. Nomor 3, gambarlah jaring-jaring tabung. Ini dia ya, salah satu contoh gambar jaring-jaring tabung. Nomor 4, diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ukuran masing-masing 12 cm x 7 cm untuk alas prismanya. Dan tinggi prisma 9 cm. Berapa centimeter kubik volume prisma tersebut? Di sini diketahui prismanya alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti prisma segi 4 tersebut sama dengan balok.
ya. Jadi kalau balok itu ukurannya ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita tulis dulu ya, panjang balok 12 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 9 cm. Langsung kita hitung volume prismanya menggunakan volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. 12 kali 7 kali 9. Hasilnya 756. Jadi volume prisma tersebut adalah 756 cm kubik. Nomor 5, diketahui volume suatu prisma 720 cm kubik. Tinggi prisma 12 cm. Berapa cm persegi luas alas prisma tersebut? Kita jawab. Di sini diketahui volumenya 720 cm kubik. Tinggi prismanya 12 cm. Ingat, volume prisma itu rumusnya luas alas dikali tinggi, ya. Yang kita akan cari luas alasnya. Volume dan tingginya sudah diketahui, langsung kita masukkan angka-angkanya, ya. Volumenya 720, tingginya 12. Sehingga luas alasnya dicari dengan membagi 720 dengan 12. Hasilnya adalah 60. Jadi luas alas prisma tersebut adalah 60 cm persegi. Nomor 6, diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Volumenya sebesar 180 cm kubik. Tinggi limas 15 cm. Hitunglah panjang rusuk alas limas. Kita jawab ya. Di sini diketahui volumenya 180 cm kubik. Kemudian tinggi limas diketahui 15 cm. Yang ditanya berapa panjang rusuk alasnya, ya. Di sini ya, kita tulis dulu volume limas. Volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limasnya, ya. Kita cari dulu ya luas alasnya yang berbentuk persegi. Volumenya kita ganti dengan 180, tingginya kita ganti dengan 15. Yang ruas kanan kita kerjakan dulu ya, sepertiga kali 15 itu adalah 5. Jadi luas alasnya 180 dibagi 5, hasilnya adalah 36 cm persegi. Di sini alasnya berbentuk persegi. Nah, kalau persegi berarti luas alasnya itu adalah S pangkat 2. Ya, jadi S pangkat 2 sama dengan 36. Kalau S-nya saja berarti akar dari 36, yaitu 6 cm. Jadi panjang rusuk alas limas tersebut adalah 6 cm. Nomor 7, tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm kali 15 cm kali 4 cm. Kita jawab ya. Di sini diketahui kerangka prisma segi 4, ya. Prisma segi 4 berarti boleh kita katakan ya, prisma segi 4 ini adalah balok, ya. Jadi dari ukurannya kita bisa menentukan kalau panjangnya 25 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 4 cm. Kalau kita ingin mencari panjang kawat, itu rumusnya adalah 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Panjang tambah lebar tambah tinggi ada di dalam kurung. Jadi nanti kita harus kerjakan terlebih dahulu ya. 4 dikali 25 tambah 15 tambah 4. 25 tambah 15 tambah 4 kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 44. Kemudian baru kita kalikan dengan 4 ya. Jadi panjang kawatnya ini 176 cm. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4 tersebut adalah 176 cm. Nomor 8, sebuah kerucut mempunyai diameter 16 cm, tingginya 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis dalam cm dan volume kerucut dalam cm kubik. Kita jawab ya. Di sini diketahui diameternya 16 cm, sehingga jari-jarinya adalah 8 cm. Jari-jari itu setengah kali diameter. Setengah kali 16 adalah 8 cm. Tinggi kerucutnya 15 cm. Di sini ada dua hal yang ditanya ya, panjang garis pelukis dan volume kerucut. Panjang garis pelukis itu lambangnya S ya. S garis pelukis itu dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. S sama dengan akar dari jari-jarinya kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan tingginya juga kita kuadratkan. 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225. 64 tambah 225, 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Jadi panjang garis pelukisnya
cm. Berikutnya kita akan mencari volume kerucut ya. Rumusnya adalah 1/3 kali pi kali r pangkat 2 kali t. R-nya 8 ya, kita gunakan pi-nya 3,14 menjadi seperti ini. Kita hitung ya perkaliannya, hasilnya adalah 1004,8 cm3. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1004,8 cm3. Nomor 9, Dayu memiliki sebuah kolam renang. Ukurannya adalah panjang 25 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1,2 meter. Pada ujung yang dalam mencapai 2,8 meter. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Kita lihat dulu ya gambar kolam renangnya seperti ini. Kemudian kita letakkan ya angka-angka yang diketahui pada gambarnya. Di sini diketahui panjang kolam renang 25 meter. Berarti yang ini 25 meter. Dari E ke F ya, garis E F itu panjangnya 25 meter. Kemudian lebarnya 6 meter. Berarti yang ini. Garis BC itu panjangnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal ya itu 1,2 meter. Berarti AE ini 1,2 meter. Sedangkan pada ujung yang dalam ya itu 2,8 meter. Berarti yang CG itu 2,8 meter. Yang ditanya volumenya. Kalau kita perhatikan anak-anak, ini adalah ya prisma segi 4. Nah, segi 4-nya ini adalah bangun datar trapesium. Ini adalah prisma yang alasnya berbentuk trapesium ya. Jadi kita akan gunakan rumus luas trapesium untuk mencari luas alasnya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Seperti yang sudah dikatakan tadi ya, ini alasnya berbentuk trapesium. Ini dia alasnya ya, berbentuk trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prismanya, kita akan mendapatkan volume air dalam kolam renang tersebut. Kita masukkan angka-angkanya ya. Sisi yang sejajar itu adalah 1,2 dengan 2,8. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian dikalikan dengan tinggi ya trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya di sini adalah panjang kolam renangnya yaitu 25 meter. Kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan tinggi prismanya atau tinggi kolam renangnya dalam hal ini yaitu 6 meter. Kita hitung ini ya semua angka-angkanya. 1,2 tambah 2,8 itu 4,0 kali 25 bagi 2 kali 6. Hasilnya adalah 300 meter kubik. Yang ditanya dalam liter. Jadi meter kubiknya kita ubah menjadi liter. Ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi meter kubiknya kita ubah menjadi desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga. Turun 1 tangga dalam kubik berarti dikali 1000. Sehingga 300-nya kita kali dengan 1000 menjadi 300.000 liter. Jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 300.000 liter. Nomor 10. Diketahui volume tabung 18.840 cm3. Tinggi tabung 15 cm. Hitung jari-jari dan luas selimut tabung. Gunakan pi 3,14. Kita jawab, di sini diketahui volume tabung 18.840 cm3. Tinggi tabung 15 cm. Kita cari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Kita gunakan rumus volume tabung. V sama dengan pi kali R pangkat 2 kali T. V-nya kita ganti dengan 18.840 ya. Pi-nya kita gunakan 3,14, T-nya adalah 15 ya. Yang sisi sebelah kanan, ruas kanan kita kerjakan terlebih dahulu. 3,14 kali 15 itu adalah 47,1. R pangkat 2 sama dengan 18.840 dibagi 47,1. Hasilnya adalah 400. Ini masih R pangkat 2. Sehingga R-nya saja adalah akar dari 400 ya. Akar dari 400 adalah 20. Jadi jari-jari tabung tersebut adalah 20 cm. Sekarang kita hitung ya luas selimut tabung. Luas selimut tabung dicari dengan menggunakan rumus 2 kali pi kali R kali T ya. Pi-nya kita gunakan 3,14, R-nya sudah kita dapatkan 20, tingginya 15 ya. Kita kalikan angka-angkanya. Hasilnya adalah 1884 cm persegi.
Jadi luas selimut tabung tersebut adalah 1884 cm persegi. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bangun ruang ya, dimana kita membahas latihan soal tentang bangun ruang yang ada di buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Ulangi lagi ya soal-soal yang sudah kita bahas tadi bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.